Hello Technolovers! Frigate atau Vergata adalah suatu nama yang digunakan untuk jenis kapal perang. Dari segi fungsi, kapal ini digunakan untuk patroli samudra, serta pengawalan armada dan tanker di daerah rawan. Maka dari itu, setiap negara memerlukan kapal perang agar dapat memantau wilayah perairannya dari musuh. Berikut akan kita bahas terkait kecanggihan dan spesifikasi kapal perang dari KRI RM Marta Dinata versus KDJ Bat versus Jose Rizal. KRI RM Marta Dinata Indonesia. Kapal perang KRI Raden Edi Marta Dinata 331 menjadi kapal tercanggih yang dimiliki Indonesia saat ini. Dilansir dari kompas.com, KRI Marta Dinata 331 merupakan kapal PKR atau perusahaan kawal rudal Sigma 1514 pertama yang di PT PAL Indonesia yang bekerja sama dengan perusahaan kapal Belanda di SNS dengan kerangka ahli teknologi. Dilansir dari laman PT PAL, KRI Raden Edi atau RM Marta Dinata 332 memiliki panjang total 105,11 meter, kemudian beratnya 2.365 ton dan dapat melaju dengan kecepatan maksimal 28 knot. KRI RM Marta Dinata 331 ini didesain untuk multi perang, perang kapal, atas dan bawah air, hingga perang sistem elektronika. Kemudian untuk sistem persenjataan, kapal perang KRI RM Marta Dinata 331 ini memiliki sistem persenjataan meriam utama OTO Melara 76mm, Super Rapid Gun, dan rudal X-Socket MM40 Block 3 yang memiliki jarak jangkauan 180 hingga 200 km yang siap menembakkan 80 peluru ke arah musuh. Untuk meriam pada kapal ini dioperasikan secara digital. Selama ini, meriam yang terpasang di kapal TNI AL bertipe compact. Dengan jenis itu hanya melontarkan 85 proyektil per menit. Sementara 120 proyektil per menit yang siap meluncur dari mulut OTO Melara. Selain itu, KRI RM Marta Dinata 331 juga dipersenjatai rudal anti-serangan udara Mika yang dirancang efektif dan memiliki kemampuan menyerap sasaran dengan kejauhan 20 hingga 25 km dengan ketinggian 9.144 meter. Pada KRI RM Marta Dinata 331 pun terdapat juga sistem pertahanan diri atau CIWS 35mm dan sistem torpedo ringan berpadu A244 yang dapat mengincar musuh di permukaan dangkal. Kapal KRI RM Marta Dinata 331 dibekali dengan pengarah rudal termasuk SKWS DLT-12T yang dimana mampu membelokkan arah rudal dan mengecohkan sensor rudal. Pengecoh rudal Therma SKWS DLT-12T tersebut juga dapat mengacaukan jammer, mengecoh inframerah, dan frekuensi radio yang digunakan rudal udara ke permukaan. Tak berhenti di situ, KRI RM Marta Dinata 331 memiliki kemampuan peperangan elektronik melalui sistem Electronic Counter Mission atau ICM, Scorpion 2L, dan Electronic Support Mission atau ISM Vigil 100S. Takut nggak tuh musuh-musuh di perairan? Kapal kombatan utama TNI AL ini merupakan kapal kelima yang menerapkan teknologi Sigma atau Ship Integrated Geometrical Modularity Approach. Teknologi ini memberikan fleksibel tinggi dengan biaya produksi relatif rendah. Tak hanya persenjataan yang canggih, di kapal ini juga terdapat ruang rapat dan ruang VIP, di mana terdapat jajaran sofa merah menjadi tempat untuk menghilangkan penat. Untuk itu, kapal dengan teknologi terbaru ini pemerintah menghabiskan dana sekitar 340 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5.306.482.000 rupiah. Kemudian pengerjaan kapal memakan dana 220 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3.433.606.000 rupiah. Lalu sisanya digunakan untuk peralatan di dalam kapal yang menampung 111 orang personil. Wah, biaya yang cukup fantastis bukan? KRI RM Marta Dinata 331 menjaga RI ini telah diresmikan sekaligus dikukuhkan sebagai kapal pimpinan atau flagship pada 2 April 2017 di dermaga Pondok Dayung TNI AL Tanjung Priok, yang dimana kapal ini mampu melaksanakan tugas pokok yang disembahnya seperti pengamanan laut, penegakan hukum wilayah teritorial dan ZEE, serta fungsi naval diplomasi. Diketahui KRI RM Marta Dinata 331 menjaga RI juga semakin memperkuat TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugas untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Pantasan aja kekuatan militer Indonesia naik peringkat terus ya. Kecanggihan alat tempurnya makin gila sih.
Jose Rizal, Filipina. Sementara itu, meski kerap sebagai kekuatan militer yang marginal, namun pemerintah Filipina nampak serius melengkapi beragam sensor dan persenjataan di frigat Jose Rizal. FF-150 yang berbobot 2.600 ton tersebut tak tanggung-tanggung. Label yang disematkan pada Jose Rizal Class adalah Multi-Role Resmi Stealth Frigates. Kelas Jose Rizal, nama frigat ini saat ini sedang diperdebatkan di mata pengamat militer negara itu. Pasalnya, kelas Jose Rizal menjadi pendorong utama perubahan Angkatan Laut Filipina yang sebelumnya dikenal dengan peralatan militer yang serba ketinggalan zaman. Kelas Jose Rizal dibeli baru dari Hyundai Heavy Industries atau HHI di Korea Selatan dengan harga 15,74 miliar peso Filipina atau 4.424.533.476 rupiah. Dan kelas Jose Rizal adalah frigat Filipina pertama yang dipersenjatai dengan rudal anti kapal. Diketahui, frigat yang punya panjang 107,5 meter ini digadang-gadang mampu meladani peperangan atas permukaan, bawah permukaan atau AKS, anti serangan udara, dan peperangan elektronika. Ini mah canggih banget gak sih? Sebagai kapal perang utama, Jose Rizal kelas ini dilengkapi arsenal persenjataan yang lumayan gigih, yaitu di haluan disematkan meriam reaksi cepat Otto Melara 76mm Super Rapid Gun, jenis yang sama dengan ada di frigat Marta Dinata kelas TNI AL. Kemudian beranjak ke kelas kanon. Frigat ini dilengkapi satu pucuk kanon kaliber 30mm buatan Aselsan. Meski belum ada kontrak lanjutan, Jose Rizal Class sudah disiapkan dudukan untuk memasang kanon reaksi cepat Close-in Weapon System atau CIWS. Tak hanya itu saja, Jose Rizal dipastikan juga dilengkapi rudal anti kapal lansiran Korea Selatan SSM-700K Haeseong atau Sea Star buatan LIG Next One. Kemudian untuk rudal anti kapal kelas MM40 Exocet dapat melesat dengan kecepatan Mach 0,85 atau setara dengan 1013 km per jam untuk melahap sasaran di jarak 150 km. Dengan pemandu inertial guidance atau terminal aktif radar homing, Sea Star yang mempunyai bobot 718 kg dan dapat terbang dengan pola skimming. Jose Rizal Class juga dilengkapi dengan dua peluncur torpedo ringan K745 Blue Shark. Kemudian, kapal tempur ini juga ditenagai 4 kali diesel engines dengan konfigurasi combined diesel and diesel atau CODAD. Dan untuk kecepatan maksimum kapal ini adalah 28 knot dan kecepatan jelajah 15 knot. Cepat juga ya! KDJ Bat, Malaysia. Kalau di Indonesia memiliki kapal perang Marta Dinata 331 dan di Filipina mempunyai Jose Rizal, maka Malaysia memiliki KDJ Bat atau FFG-29. Bagi yang belum tahu, KDJ Bat adalah frigat kendali kelas Lekyu yang saat ini bertugas di Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Untuk KDJ Bat sendiri bertugas di Skadron Frigat ke-23 Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Diketahui KDJ Bat diluncurkan pada Mei 1995 dan ditugaskan pada Mei 1999. Ternyata kapal tempur satu ini sudah lama keberadaannya ketimbang kapal Marta Dinata 331 Indonesia loh. Untuk sistem persenjataannya sendiri, Jebat dilengkapi dengan satu meriam Bofors 57mm dan dua meriam MSI DS-30M 30mm. Sedangkan untuk rudal, kapal ini memiliki 16 rudal darat ke udara Seawolf untuk pertahanan udara dan 8 MM40 Exocet Blok 2 rudal anti kapal untuk perang permukaan. Kemudian 2 triple Eurotorp B515 dengan torpedo ASW A244S yang juga dipasang di kapal KDJ Bat untuk perang anti kapal selam. Dan untuk harganya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, tentu saja. Nah, itulah tadi ulasan mengenai perbandingan kecanggihan dan spesifikasi KRI RE Marta Dinata versus KDJ Bat versus Jose Rizal. Menurut Teknolovers, gimana nih? Dari ketiga kapal dari berbagai negara ini, yang mana menurut kalian paling terbaik? Yuk ketik di kolom komentar ya! Oh iya, untuk terus dukung channel ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini. See you!